Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat kesempatan untuk kembali hadir di majlis ilmu untuk kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita, yaitu Al-Fiqhu Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in, mempelajari fikih Syafi'i bagi pemula. Kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang al-ghuslu, yaitu mandi. Ini belum selesai tentang mandi ya. Nah, kita masuk pada syurutu sihhatil ghusli, syarat sahnya mandi. Ini sudah belum? Sudah. Masuk pada ma yuhramu bil janabah. Nah, apa yang diharamkan ketika seseorang dalam keadaan junub. Ketika dia dalam keadaan junub, maka haram baginya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, as-salatu bi jami'i anwa'iha, melaksanakan salat dengan semua macam-macamnya, baik itu salat wajib, fardu ain, fardu kifayah ataupun sunnah. Karena seseorang tidak dalam keadaan suci. Berikutnya at-tawafu bil Ka'bah al-musyarrafa bi jami'i anwa'ihi. Yang kedua, tawaf di Ka'bah dengan semua jenisnya. Tawaf ifadah, tawaf wada', kemudian mungkin tawaf nazar ataupun tawaf sunnah. Ketiga, khutbatul Jum'ah, menyampaikan khutbah Jumat dalam keadaan dia belum mandi, mandi junub. Naam. Kemudian masul mushaf, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an, bi ayyi juz'in minal badan, apapun itu anggota badan kita, walau sinnan wa zafran, walaupun gigi ataupun kuku, sama sekali tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Nah, kemudian berikutnya hamlul mushaf li ghairi darurah, membawa mushaf jika tidak ada kebutuhan, karena itu akan menyebabkan seseorang menyentuhnya. Keenam, qiraatu ayatin minal Qur'an al-Karim, membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi disentuh tak boleh, dibaca pun tak boleh. Baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim dalam keadaan junub tidak boleh. 6. Kemudian al-muktsu fil masjidi bi ghairi darurah, tinggal di dalam masjid tanpa ada kebutuhan. Orang junub tak boleh dia berdiam di dalam masjid. Kemudian at-taraddudu fil masjidi li'annahu bima'na al-muktsu fihi, bima'na al-muktsi fihi, yaitu mondar-mandir di masjid. Mondar-mandir di masjid, karena itu sama halnya dengan berdiam di dalam masjid. Ini ada 8 hal-hal yang diharamkan.
walaupun ada di antaranya yang dikhilafkan oleh para ulama, ya, seperti menyentuh mushaf itu ada khilaf di antara para ulama. Namun mazhab Syafi'i itu sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati sehingga ya hal-hal semua amalan-amalan ini ya dilarang secara mutlak agar benar-benar ya terjaga dari hal-hal yang dilarang. Nah, ya. Iya, membaca ayat itu dikhilafkan oleh para ulama. Ada yang melarang. Kalau ini di mazhab sendiri ya, di mazhab Hambali juga dilarang. Ya, kalau untuk junub, kalau untuk yang haid itu baru dibolehkan. Apa bedanya antara haid dan junub? Kalau haid itu nggak ada khiyar, nggak ada pilihan bagi kita, karena dia waktunya bersambung-sambung sampai 1 pekan. Kalau mandi ini terserah kita, mau cepat atau lambat. Kalau mau membaca Quran pergi mandi cepat, kan bisa, ya bisa. Tapi kalau sengaja tak mau mandi, ya kan terhalang. Jadi ada unsur pilihan bagi kita. Kalau haid nggak ada pilihan. Haid di hari pertama mau baca Al-Quran, ya nggak bisa. Mau dipercepat haidnya, kan nggak bisa dipercepat. Nah, 2 hari saja gitu, diporsir gitu, diperas. Jadi ada sunnah ketika bangun sudah membaca kalau tidur, kemudian bersunnah duduk dan kemudian mengusap wajahnya, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Itu dalam keadaan junub. Iya, maksudnya aku bacanya itu ada bangun tidur itu. Sunatkan gitu ya. Bukan jangan, jadi baca 10 ayat terakhir itu yang Al-Imran itu dia setelah bangun duduk kemudian baca yang Anda baca seperti itu kan. Nah, itu kan apa namanya normalnya ya. Jadi nggak ada pengecualian. Tentu adab-adab ini ya ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya diantaranya kalau dalam keadaan junub yang nggak dibaca jadinya karena terhalangi oleh ini. Jadi sebenarnya yang mengatakan apakah langsung saat itu baca atau boleh kita baca misalnya pada saat kita sholat. Kalau sudah terlewat tempatnya, waktunya nggak lagi. Jadi bukan lagi pada tempatnya. Contoh bangun tidur, doa bangun tidur dibaca setelah pagi-pagi pulang dari masjid, ya nggak masuklah, baru ingat tadi saya lupa baca doa bangun tidur, dibacanya setelah pulang dari masjid, ya sudah lewat waktunya. Hah? Kemudian wudhu kan, kemudian kita sholat, bacanya di dalam sholat gitu. Atau pas memang harus begitu ya? Iya, di saat bangun itulah ya. Jadi zikir-zikir itu dibaca di saat itu ya. Kalau sudah beraktivitas lain sudah lewat waktunya. Jadi kalau junub mandi dulu baru kita baca. Kalau junub ya, kalau sudah mandi nggak lagi dibaca, nggak lagi dibaca karena sudah lewat waktunya. Nah, jadi kadang beberapa adab-adab itu secara umum saja disebutkan. Namun nanti ada pengecualian, apalagi jika seperti wanita haid. Ya, wanita haid juga ada di antara para ulama yang melarang baca Al-Quran. Bukan hanya sekedar menyentuh, melarang baca Al-Quran. Terus nanti gimana itu? Yang apa namanya bangun tidur, adab-adab mau tidur baca ayat kursi dan seterusnya ya. Tentu akan terhalang dia untuk membaca itu semua karena dalam keadaan haid, kan begitu. Untuk mazhab yang melarang wanita baca Al-Quran dalam keadaan
haid. Maka ada di antara para ulama yang memberikan keringanan bagi wanita yang haid karena tidak ada pilihan bagi dia. Kalau junub ini ada pilihan mau cepat atau lambat-lambat. Kalau mau cepat mau baca Al-Quran ya pergilah mandi kan bisa. Tapi kalau haid nggak bisa. Nah, ada hadis yang secara umum mengatakan saya tidak menghalalkan Al-Quran dan masjid bagi wanita haid dan junub. Saya tidak menghalalkan Al-Quran dan masjid bagi wanita haid dan junub. Ayat hadis ini kan mencakup tidak menghalalkan Al-Quran. Apa maksudnya? Tidak menghalalkan untuk disentuh masuk, tidak menghalalkan dibaca juga masuk. Namun hadis ini kan dhaif. Ya, sebagian para ulama menganggapnya dhaif. Ya, ketika dia dhaif, maka disitulah terjadi khilaf di antara para ulama. Karena mensahihkan dan mendhaifkan hadis ini sama persis khilafnya dengan khilaf fikih. Jadi ulama hadis juga berselisih pendapat dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis. Nah, berikutnya makruhatul ghusli, ya, yang makruh untuk dilakukan, ya, ketika mandi. Yukrahu fi asna'il ghusli iddatu umurin. Jadi makruhkan atau dibenci di saat mandi beberapa perkara. Ahammuha, yang paling pentingnya al-israf fil ma', ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air, ya, 2 kolam dihabisin, kan? Al-iktisal fil ma'ir rakid, ya, mandi di air yang tidak mengalir, jadi mesti ditimba, jangan turun ke bawah berenang. Kemudian makruhatul wudu al-ukhra, ya, di antara makruh wudu yang lain, kal isti'ana bil ghair, ya, seperti minta bantu untuk dimandikan. Ya, ini biduni uzrin, ya, tanpa uzur, ya. Jadi mungkin istri minta dimandi sama suaminya, istrinya nggak mau dia bergerak-gerak gitu kan, disiramlah dia sama suaminya, atau sebaliknya. Naam. Wa tanshiful jismi wal a'dha, ya, pakai handuk untuk mengeringkan badan. Ini juga dianggap makruh, sama dengan di wudu. Dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya untuk mengeringkan sisa-sisa air wudu. Ya, jadi kalau habis berwudu, ya, yang di tangan, yang di wajah, yang di kaki itu makruh dalam mazhab Syafi'i untuk dikeringkan menggunakan kain atau yang lain. Mesti dibiarkan dia kering dengan sendirinya. Nah, iya, berarti rambut juga masuk. Nah. Wal kalamu asna al ghusli, ya, berbicara di saat mandi. Walaupun sebetulnya ini dalam mazhab yang lain boleh-boleh saja, ya, tidak sampai pada tingkat makruh, ya, tidak sampai pada tingkat makruh. Hanya dalam mazhab Syafi'i ini dianggap makruh. Contoh, mengeringkan anggota wudu, ya, setelah berwudu itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Ada riwayat dari Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya, tentu para sahabat kalau melakukan itu, maka ini menunjukkan hal itu perkara yang mubah, ya, yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, lalu kemudian datanglah istrinya, kalau tak salah Maimunah, datang bawa kain. Lalu kemudian Nabi SAW menolak, ya, dia tidak butuh. Dari itulah, ya, khilaf di antara para ulama. Ketika Nabi menolak, apakah menolaknya itu karena dia enggak butuh saat itu, atau itu bermakna dilarang untuk menggunakan handuk atau kain mengeringkan daripada badan. Tapi ternyata para sahabat-sahabat yang lain itu melakukannya.
Ya, kalau para sahabat melakukannya menunjukkan bahwa apa yang dia pahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai pada tingkat dilarang ya, atau makruh, berarti turun menjadi mubah. Nah, kemudian al-kalam asna al-ghusli, berbicara di saat mandi. Jadi kan ada nanti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kan mengatakan sisakan untuk saya, sisakan untuk saya. Berarti kan bicara dia, berbicara. Dan Nabi SAW tidak menegur. Sekiranya hal itu makruh, tentu Nabi SAW mengatakan jangan bicara. Tapi kan dia bicara. Nah, menjawab salam pakai isyarat. Pakai isyarat. Nanti ada dalam bab haji itu Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ada Ibnu Abbas itu berselisih pendapat. Ibnu Abbas berselisih pendapat dengan seorang sahabat yang lain tentang hukum mandi bagi orang yang dalam keadaan ihram. Ya. Ibnu Abbas mengatakan boleh mandi. Ya, sahabat ini mengatakan tidak boleh mandi. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas, coba kamu datang ke Abu Ayyub Al-Ansari, tanya dia. Pergilah orang ini, ditemukanlah Abu Ayyub sedang mandi. Maka bersalam dulu, Assalamualaikum. Ya, dijawab pakai isyarat. Ya, lalu kemudian dia mengatakan, wahai Abu Ayyub, Ibnu Abbas suruh saya datang kemari untuk menanyakan bagaimana tata cara mandi Rasulullah SAW ketika ihram. Maka kemudian dipraktekkan di situ. Dipraktekkan. Jadi mandi ketika seseorang dalam keadaan mandi, apalagi dalam WC, ya, kalau dia itu ada orang memberi salam, ya, dijawab pakai isyarat, tapi kan enggak dilihat pula kan. Ya, dalam keadaan tidak kelihatan apa di muka gitu. Ya, kalau dalam WC ya, kalau tertutup ya enggak usah dijawab. Nah, berikutnya al-aghsal al-masnunah. Ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, di mana kalau kita mandi pada waktu-waktu ini, maka seseorang mendapat pahala. Ya, mendapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan, maka tidak berdosa. Ya, beda tadi dengan mandi wajib. Ya, wajib mandi, kalau ditinggalkan berdosa. Dan kalau dilaksanakan, dia akan dapat pahala yang besar. Satu, ya, mandi pada hari Jumat. Ya, mandi pada hari Jumat. Kemudian mandi pada 2 hari raya. Ya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, sebelum berangkat ke musalla atau tempat solat, pelaksanaan solat Id, mandi dulu. Kemudian mandi ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Kemudian mandi untuk salat istisqa. Ya, salat minta hujan. Ya, karena ini kan semuanya menyebabkan orang itu berkumpul dengan orang lain, ya, dalam jumlah yang banyak, ya, supaya dia enggak bau badannya kan. Ya. Kemudian al-ghuslu min ghaslil mayyit, mandi setelah memandikan mayat. Kemudian al-ghuslu lil ihram bil haji wal umrah, mandi sebelum menggunakan ihram, ya, baik haji ataupun umrah. Makanya di Zulhulaifah itu, di masjid situ, Bir Ali, banyak WC, ya, orang mandi. Tapi lebih baiknya kalau mandi di hotel, ya, habis itu berangkat ke sana tidak perlu mandi lagi. Kemudian al-ghuslu di dukhulil Makkah al-Mukarramah, mandi sebelum masuk ke Makkah. Ya, Rasulullah melakukan ini, ya, sebelum masuk ke kota Makkah. Ya, tentu karena dari perjalanan dari Madinah berdebu-debu lah dia kan. Nah, kalau kita mah pakai bis, ya, enggak perlu mandi. Nah, kemudian al-ghuslu lil wukuf bi Arafah, mandi sebelum wukuf di Arafah. Al-ghuslu li ramil jamarat fi kulli yaumin min ayyamit tasyrik, mandi setiap hari sebelum melempar jumrah, ya, pada hari-hari tasyrik. Nah, kemudian al-ghuslu li dukhulil Madinah al-Munawwarah, mandi sebelum masuk kota Madinah, ya. Ini adalah mandi-mandi yang dianjurkan, yang disunnahkan.
Berikutnya masailu ukhra, ya, perkara-perkara yang lain yang terkait dengan mandi. Idza jitama'a ghuslun wa najasa 'alal badani aw wudu' wa najasa fayakfihi ghuslun wahid. Apabila terkumpul pada diri seseorang wajib mandi dan ada najis di badan, ya, atau wudu dan ada najis di badan, fayakfihi ghuslun wahid, cukup dicuci sekali. Jadi kalau kita mandi enggak perlu cuci dulu najisnya itu, kemudian setelah itu mandi, langsung mandi saja, ya, najisnya sudah sekaligus hilang. Begitupun contoh, ya, ketika ada najis di kaki kita, kemudian kita mau wudu, ya enggak apa-apa dimulai dari wudu, cuci tangan, ya, nanti kemudian pas cuci kaki untuk wudu plus menghilangkan najis, ya, kecuali jika najisnya ada di anggota badan yang lain yang tidak terkena air wudu, nah itu perlu untuk dibersihkan. Nah, berikutnya yasihul iktisal al-wahid minal ghuslil wajib wal ghuslil mandub, ya, boleh hukumnya menggabungkan mandi wajib dan mandi sunnah, ya. Contoh hari Jumat ini, ya, dia mau mandi hari Jumat, ya, dia juga berhubungan dengan istrinya. Habis itu digabung, ini mandi wajib, mandi junub plus mandi Jumat, boleh. Baik, ini contohnya masalan ghasala an janaba ma'a ghasli Jum'ah, ya, mandi junub plus mandi Jumat. Jadi sunnahnya bukan malam Jumat, pagi Jumat. Dirubah sunnahnya. Nah, ada orang bilang kalau malam Jumat sunnah Nabi, ya, sembarang aja dibuat. Ya, justru yang disampaikan oleh Ustaz Firanda, ya, mandi Jumat plus mandi junub. Nah, taib, idza jitama al hadatsul akbar wal hadatsul asghar yakfil ghuslu anhuma. Apabila terkumpul antara hadas besar dan hadas kecil, cukup dengan mandi. Kalau hadas besar kan dengan mandi. Jadi kalau kita sudah mandi tak perlu wudu karena hadas kecilnya sudah terangkat. Sawaun nawa al-wudu ma'ahu amla, ya. Baik itu dia niatkan wudu plus mandi atau tidak dia niatkan sama sekali untuk berwudu, enggak apa-apa. Ghasal a'dha al-wudu murattaban amla, dia mencuci anggota wudu secara berurut ataupun tidak, enggak ada masalah. Lindirajil wudu fil ghusli, karena wudu ini sudah masuk dalam mandi, ya, karena kalau kita mandi anggota wudu basah semua. Wali annal janaba la tatajaddadu anil hadas fatadakhalata, ya, karena junub ini, ya, tidak dia la tatajaddad, dia tidak terperbaharui atau terulang-ulang anil hadas, ya, fatadakhalata, sehingga dia bisa masuk, ya, masuklah wudu itu ke dalam mandi. Baik, kemudian yang keempat, yajuzu tayammum idza wajabal ghuslu wa lam yajid alma. Boleh tayammum apabila ada orang yang wajib mandi tapi tak ada air. Wa bidzalika yahillu lahu ma yahillul ghuslu, ya. Maka dengan tayammum menjadi halal lah apa yang halal yang boleh dilakukan setelah mandi, ya, boleh untuk ya, berhubungan suami istri boleh, ya, bagi orang yang contoh haid gitu, berhenti haidnya, ya, mestinya kan kalau berhenti haid mau berhubungan dengan suami itu mesti mandi dulu, tapi kadang 2 kali mandi pula. Kenapa enggak sekalian aja gitu kan? Tapi wajib mandi, ya, mau mandi enggak ada air pula kan, marah-marah pula suaminya, ya, enggak ada air, ya sudah tayamum aja. Habis tayamum boleh berhubungan. Nanti setelah berhubungan mungkin ada air baru mandi. Nah, tapi kalau ada air mesti 2 kali mandi. Mandi setelah berhenti haid, lalu kemudian berhubungan, kemudian mandi lagi. Baik. Yajuzu an yaktasil ar-rajul wal mar'a min ina'in wahid. Boleh laki-laki dan perempuan mandi bersama dalam satu wadah.
lima rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kuntu agtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, ya, aku dulu pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, min qadhin yuqalu lahu al-faraq. Qadah itu lebih besar dari ember, ya, atau seember gitu, ya, dari air, yang dinamakan al-faraq. Jadi boleh satu WC suami istri mandi gitu, masuk berdua dalam WC mandi, ya, sama-sama ngambil air dari kolam, ya, nggak ada masalah. Nah, dan lebih singkat waktunya gitu kan. Kalau ngantri lama. Nah, keburu ini suaminya terlalu lama mandi, keburu istrinya kesiangan gitu. Nah, tapi ini tambahan daripada pembahasan mandi, ya, pembahasan mandi. Tapi ada pertanyaan terkait masalah mandi, ya, sebelum masuk ke bab wudu. Nggak ada pertanyaan lagi, ya, sudah selesai masalah mandi. Taib. Nah, adapun yang lainnya ini mandi-mandi biasa saja, mandi-mandi biasa. Mandi separuh badan pun nggak ada masalah, nggak ada hukumnya lagi. Nah, taib. Berikutnya at-tayammum. Nah, masalah tayammum ini adalah cara bersuci yang ketiga, ya, yang intinya sebetulnya berwudu dan mandi. Nah, tapi kan berwudu dan mandi menggunakan air. Nah, gimana kalau tak ada air? Nah, istirahatlah kita gitu kan. Nah, untuk beribadah ternyata nggak ada istirahatnya untuk ibadah. Nah, ada cadangan ini, ada cadangan. Cadangannya adalah tayammum, dan tayammum ini bisa menggantikan wudu, juga bisa menggantikan mandi dengan satu cara. Ya, tayammum ya tayammum begitu aja, nggak ada guling-guling di tanah gitu, ya, sebagai ganti daripada mandi. Nah, tayammum lughatan secara bahasa artinya al-qasdu, sengaja. Wa syar'an, adapun secara istilah tayammum itu artinya ibaratun an isalit turabin tahurin ilal wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghusli udwin bi syara'id makhsusah. Adalah ibarat tentang menyampaikan debu atau tanah yang suci ke wajah dan kedua tangan, ya, menyampaikan debu atau tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu dan mandi, ya, sebagai ganti dari wudu atau mandi, bi syara'id makhsusah, dengan syarat-syarat khusus, khusus. Jadi hanya mengusap wajah dan kedua tangan, selesai. Ya, jadi tangan kita terlebih dahulu, ya, ada tanahnya atau ada debunya. Nah, hukumnya at-tayammumu jaiz. Tayammum ini hukumnya boleh. Binasil kitabi was sunnah wal ijma', berdasarkan teks Al-Qur'an, teks hadis, dan juga ijma'. Dalilu jawazihi anil hadatsil asghar qauluhu ta'ala. Dalil bolehnya bertayammum dari hadas kecil firman Allah Subhanahu wa taala. Satu, disebutkan au jaa junuban in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Maksudnya fatahharu di situ adalah mandilah. Wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari buang hajat,
baik itu kencing ataupun buang air besar. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, dengan tanah yang suci. Ini dianggap ayat ini semuanya adalah hadas kecil. Hadas kecil yaitu seseorang datang dari buang hajat, ya, entah dia kentut, buang air besar, buang air kecil. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita di sini, ya, dalam mazhab Syafi'i memahaminya menyentuh begini, ya. Kalau dalam mazhab Hambali, menyentuh di sini artinya berjima. Supaya ayat ini mewakili hadas kecil dan hadas besar. Ya, jadi bukan berarti ayat Al-Quran hanya menjelaskan bahwa tayamum itu untuk hadas kecil. Ya, lalu kemudian hadas besarnya mana? Oh, dia pakai hadis, nggak pakai ayat. Ya, padahal Al-Quran ini bisa digunakan untuk hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecilnya mana? Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari buang hajat. Ini kan hadas kecil, ya. Au lamastumun nisa ditafsirkan oleh Ibnu Abbas jima, berjima. Kalau diartikan lamastumun nisa di sini berjima, berarti itu hadas besar. Jadi hadas kecil, hadas besar, kalau tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah menggunakan tanah yang suci atau bersih. Maka ayat ini sudah mewakili hadas besar, hadas kecil. Tapi mazhab Syafi'i tidak menganggap ayat ini mewakili hadas besar, hadas kecil saja. Maka ketika menyentuh wanita batal wudu. Hadas berarti kan, tapi hadasnya hadas kecil. Boleh kalau tidak menemukan air untuk berwudu, boleh dengan tayamum. Kemudian wa anil hadasil akbar, adapun dalil untuk hadas besar bahwa tayamum boleh juga digunakan untuk mengangkat hadas besar. Hadis, ya, dia menggunakan hadis. Hadisu Imran bin Husain qala, berkata, kunna safaran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah safar, bepergian bersama Nabi. Wa fihi, di dalam safar itu, fa shalla bin nasi, Nabi salat mengimami manusia. Falamman tafala, ya, min salatihi, tatkala Nabi selesai salat, idh huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum. Ternyata ada orang yang lagi menyendiri, tidak ikut solat berjamaah, ya, dia memisahkan diri dari jamaah, enggak solat dia. Qala, maka Nabi berkata, ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qaum, wahai fulan, apa yang mencegahmu, ya, tidak solat bersama yang lain, ya. Qala asabatni janabatun. Orang itu menjawab, saya lagi junub, ya, lagi terkena junub. Wala ma, dan tidak ada air. Qala, maka Nabi mengatakan, alaika bis sa'idi fa innahu yakfik, ya, hendaklah engkau menggunakan tanah, karena sesungguhnya tanah itu mencukupimu, ya, mencukupimu dari mandi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dia bertayamum, ya. Dalam riwayat yang lain, Ammar bin Yasir dia pergi guling-guling di pasir, ya, di pasir. Kemudian dia datang melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, innama yakfika hakaza, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya cukup bagimu begini, ya. Lalu Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, famasaha bihima wajhahu wa kaffai, lalu Nabi mengusap dengan kedua tangannya itu wajah dan telapak tangannya, atau telapak tangan itu segini, ya. Maka ini yang dipegang oleh mazhab Hambali. Kalau tayamum cukup sekali mukul ke tanah untuk wajah, kemudian tangan. Sampai di sini aja, enggak sampai siku. Nanti kalau mazhab Syafi'i 2 kali, sekali untuk wajah, mukul gini, untuk wajah. Kemudian pukul sekali lagi, dari sini sampai ke atas. Nanti dari atas ke bawah lagi nih.
Nah, itu jadi sampai siku. Kalau mazhab Syafi'i sampai siku dan 2 kali mukul ke tangan, sekali untuk wajah, sekali untuk tangan sampai siku. Nah, dan dia menggunakan dalil, tapi dalilnya dhaif. Ya, nanti ada penjelasan di sini dalilnya, hadis yang digunakannya dhaif. Taib. Mujibatut tayammum, ya, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk tayamum, ya. Nah, ke dinding. Nah, nanti kita akan masalahnya kalau kita belajar mazhab Syafi'i wajib tanah. Dia enggak terima kalau dinding. Kalau mazhab Syafi'i wajib tanah. Nah, baik. Nah. Kalau misalnya udah tiba waktu sholat, kalau kita perempuan kan memang bisa menunggu. Saya tiba-tiba mati air ya di batang berpik. Kita tunggu aja dulu airnya nyala karena masih ada waktu ya buat soalnya. Atau saya memancing. Nah, akan kita baca nanti penjelasan itu. Ada penjelasannya. Ada penjelasan tentang itu. Nah, baik. Nah, kita baca dulu yang wajib bertayamum siapa saja. 1. Faqdul ma'. Tak ada air. Nah, kalau tak ada air, ini tak ada airnya bagaimana nih? Kalau orang tak ada air, wal faqdu imma faqdun hissiyun atau faqdun syar'iyyun. Dikatakan orang itu tidak punya air, itu ada 2. Tidak ada air, memang tidak ada air yang kita temukan, kita lihat enggak ada, itu namanya faqdun hissi. Memang enggak ada secara indera, kita enggak dapat. Atau faqdun syar'i, ya, ada air tapi secara syar'i enggak bisa kita kena air. Nah, itu namanya wal faqdul hissi. Adapun tak ada air karena indra, itu ada mewujudihi kama law kana fi qimmatil jabal, ya, memang enggak ada air seperti orang yang ada di puncak gunung, yang enggak ada sumur di sana, enggak bawa air juga ke atas. Au masjunan, atau dia itu di penjara, ya, enggak bisa keluar dia ambil air. Jadi au masjunan fi mahallin la yatamakkanu minal wusul ilal ma'i fihi, atau dia terpenjara, ya, di suatu tempat yang tidak mungkin dia untuk sampai ke air tersebut. Nah, ini namanya faqdun hissi. Ya, dia tidak punya air secara, memang airnya enggak ada, ya. Kemudian al-faqdu syar'i, ya, tidak ada air secara syar'i adalah an yakunal ma' maujudan, airnya ada. Lakinna syar'a yamna'uhu min istimali, tapi syariat melarang dia untuk menggunakan air itu. Limaradin, ya, karena sakit. Sayazidu idza ista'malahu, yang akan bertambah sakit itu kalau dia gunakan air. Au ta'akhkhara bur'uhu minhu, atau akan lambat sembuh kalau dia menggunakan air, ya. Contoh, ada dulu di masa Nabi SAW ada orang luka kepalanya, ya, mestinya enggak boleh kena air, ya, tapi tanya sama kawannya, boleh enggak saya tayamum ini? Saya ini kepala saya luka, ya, dan saya dalam keadaan junub. Kata kawannya, enggak ada air. Mandi kamu. Mandilah dia. Setelah mandi, mati dia. Mati. Nah, setelah disampaikan kepada Nabi SAW kejadian itu, Nabi mengatakan, qatalahumullah, ya, mereka telah membunuhnya, semoga Allah juga membunuh mereka. Nah, kenapa kalian tidak bertanya, ya, kenapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak tahu? Sesungguhnya obatnya bodoh itu adalah bertanya. Nah, jadi jangan berfatwa tanpa ilmu. Nah, jadi orang kalau dikhawatirkan membahayakan air itu ketika dia menggunakan air, jangan dia gunakan air tersebut, ya, lalu berpindah dengan bertayamum. Nah, kemudian berikutnya al-khaufu, ada khawatir, rasa takut. Rasa takut dari apa? Khafa min isti'malil ma', takut dia kena air. Ya, tadi gara-gara sakit itulah dia takut kena air. Kalau saya kena air nanti membahayakan saya. Au malihi, takut pada hartanya. Ya, masalahnya kalau saya tinggal harta ini, saya pergi ke sungai sana, hilang,
harta saya. Saya mau angkat nggak kuat saya ngangkatnya. Ya kan, entah mobilnya kan, entah apanya gitu kan. Kalau saya tinggal masuk ke dalam, ada yang karungin mobil saya. Jadi takut dia terhadap hartanya hilang kalau dia pergi cari air. Nah, atau irdihi, takut dia terhadap kehormatannya. Ya, kalau saya ke sana banyak laki di sana, gimana caranya? Ya, saya mau mandi, tempatnya umum, nggak pernah kosong dari laki-laki. Gimana saya pergi mandi ke sana? Ya, kalau saya paksakan pergi mandi, saya akan dilihat oleh laki-laki. Ya, terlihatlah aurat saya, ya, dan yang lainnya. Ah, udahlah, nggak usah pergi mandi, tayamum aja. Kalau tunggu mereka, aduh, keluar waktu pula, habis waktu. Nah, jadi itu maksudnya, ya, takut terhadap dirinya, ya, karena membahayakan, atau takut pada hartanya, atau takut pada, ya, kehormatannya rusak gara-gara dia pergi cari air. Nah, yang ketiga, al-hajatu ilaihi lisyurbi awil akli. Dia butuh pada air itu. Ya, ada air, tapi kalau kita pakai air itu nggak ada untuk makan, nggak ada untuk minum. Ya, maka ya pada saat itu kita dahulukan untuk dipakai makan atau minum. Nah, adapun wuduknya atau mandinya, ya, tayamum saja. Nah, ini mungkin terjadi ketika seseorang di perahu, atau seseorang itu dalam perjalanan, ya, dia hanya bawa segalon saja. Ini untuk berlima, suami, istri, anak. Suami mau pakai pula mandi tuh galon itu. Ya, istrinya bilang jangan, kita nanti anak-anak lapar, nanti haus, gimana? Ya udah, bertayamum saja. Kemudian keempat, dhalalul ma, ya, airnya hilang. Airnya hilang itu artinya lupa dia di mana alamat sumurnya. Nah, jadi mislu an yakuna indahuma, atau ya airnya hilang. Contoh, dia punya air, nah, kemudian ditaruh di hewan kendaraannya. Hewan kendaraannya pula pergi entah kemana, ya kan? Jadi haruskah dia mutar-mutar dulu, keliling-keliling dulu cari? Nanti habis waktu pula kan untuk sholat, maka boleh dia untuk tayamum. Au kana ya'rifu bi'ran fadha'at alai, atau dia pernah tahu ada sumur tapi entah di mana sekarang, saya lupa di mana tempatnya, ya. Baik. Fa huwa kal 'adi, maka orang seperti ini dihukumi orang yang tidak punya air. Ya, sama orang yang tidak punya air. Ada air, dia tahu ada air, tapi dibawa pergi sama ontanya entah kemana. Atau di kampung ini saya pernah tahu ada sumur di sini, tapi sekarang tak di mana lagi sumurnya, nggak tahu lagi blok berapa sumurnya, ya kan? Kalau dia harus mutar-mutar dulu satu komplek, waduh, lama nanti. Nah, berikutnya, idza khafa an yuaddiya istimal al-ma'i ila hudusi maradin, apabila dia takut ketika dia menggunakan air, ya, terjadi sakit, entah demam kan, entah apa gitu kan. Mungkin dia ketika berada di puncak sana, atau di musim dingin ketika salju turun, ya, ada air, tapi kalau saya gunakan air ini sakit saya. Saya kenal seseorang itu nggak bisa dia mandi air dingin. Kalau mandi air dingin mesti sakit. Jadi setiap hari kalau mandi mesti dihangatkan air itu. Ya, ada ibunya suka panaskan air gitu, ya, masak air campur ke ember gitu supaya airnya hangat. Karena kalau dia mandi pakai air dingin, dia akan sakit. Nah, orang seperti ini bagaimana? Ya, ketika nggak bisa, nggak ada untuk memanaskan air, ya, dan sudah tahu dia mesti sakit setelah itu, ya udah tayamum saja, nggak usah mandi. Nah, ada juga orang-orang yang mungkin nggak terbiasa dengan musim dingin. Dia ketika pergi umroh, dia nanya, ini di Madinah lagi musim dingin Ustaz, untuk berwudu, waduh nggak kuat saya. Ya, kalau saya berwudu tiap hari begini berwudu, saya jadi sakit, ya, flu, entah apa dia, demam,
ya boleh tidak tayamum. Ya, dalam kondisi seperti itu kita katakan ya boleh tayamum. Karena kalau dia menggunakan air yang sangat dingin dia akan sakit. Nah, au ziyadatihi. Hah? Air panas. Air panas boleh. Ya dipanasin. Tapi kalau umpamanya dia berwuduk di masjid, kan nggak ada air hangatnya kan? Kalau di hotel ada air hangatnya. Ya, ya tapi kalau di tempat-tempat umum nggak ada air hangatnya. Ya berwuduk dengan air biasa. Ya tentu di saat itu, aduh nggak bisa dia berwuduk. Gimana tayamum saja? Ya boleh tayamum kalau akan menyebabkan seseorang itu sakit ketika menggunakan air. Au ziyadatihi atau bertambah, apalagi kalau dia sudah mulai flu, tambah lagi dengan harus mandi, waduh beratlah. Au tabatu iburihi atau lambat sembuhnya kalau sering kena air. 6. Yang keenam jabirah. Jabirah itu gips. Ya orang sudah dililit-lilit semua badannya. Coba kalau ada orang kebakaran gitu kan, ya badannya semuanya diperban gitu ya. Nah, suruh mandilah coba. Ya, tentu di saat itu ketika dia junub, ya cukup dia untuk tayamum, enggak usah mandi, ya. Ataupun enggak usah berwudu, ya cukup dia menggunakan tayamum. Nah, kalau tayamum itu disediakan tanahnya di atas talam itu boleh apa itu diulang itu tanah itu. Nanti ada penjelasannya, ada penjelasannya. Nah, baik. Nah, kemudian yang ketujuh di sini al-bardus syadid, ya dingin, sangat dingin, ya sangat alladzi yuta'azzaru ma'ahu istimalul ma', ya memang enggak bisa digunakan air itu karena terlalu dingin, ya apalagi kalau sudah bersalju gitu ya. Ya di Eropa sana airnya sudah membeku cemana. Ya. Ini dipakai mandi, kita pula ikut membeku. Nah, jadi ya sudah dalam keadaan seperti itu boleh tayamum, ya. Karena di Eropa sana, ya bahkan di Amerika kalau musim dingin atau musim dingin, danaunya atau sungainya jadi beku kan. Nah, jadi gimana caranya itu air-air yang di kolam itu mungkin beku juga mungkin ya. Nah, yang keluar dari selang air aja keluar es batu. Nah, baik. Kemudian berikutnya ini yang banyak ditanyakan ini, syurutut tayammum, syarat bertayamum. 1. An yakuna turab. Ya. Hendaknya dengan menggunakan tanah. Harus tanah, enggak bisa selain tanah. Wa fassara al-Imam Syafi'i qaulahu ta'ala. Imam Syafi'i menafsirkan firman Allah, fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'id adalah at-turab, tanah. Tayyiban yang suci. Jadi mesti tanah yang suci, enggak bisa yang lain. Ya, tidak bisa yang lain. Jadi harus tanah. Kemudian yang kedua, an yakuna turab tahiran. Ya, 1 syaratnya tanah, yang kedua suci. Ya, suci, enggak boleh yang najis. Ya, mesti tanah yang suci. Ketiga, ini yang jawaban ini, alla yakuna musta'malan. Ya, jangan sampai tanahnya itu musta'mal. Musta'mal bekas. Ya, bekas dipakai untuk bertayamum. Wa huwa ma baqiya fil adwi aw tanathara minhu. Yang dimaksud di sini adalah yang tersisa di tangan, ya, atau yang sudah terjatuh. Ya, yang sudah terjatuh. Berarti yang di tangan itu enggak apa-apa ya. Ya. Karena nanti tapi jangan diturun gini, ya. Jadi yang jatuh dari tangan yang nempel tadi itu namanya musta'mal. Jangan pula taruh tanganmu di bawah. Kita ngirit pakai tanah gitu kan. Ini musta'mal namanya, ya. Jadi itu pun ketika kita ngambil tanah segini untuk 1 orang saja, ya jangan untuk 2 orang kan. Berjarak kamu di situ. Tanganmu. Ya. Jadi 1 kali ngambil ini untuk 1 orang saja. Adapun yang di sini ini enggak apa-apa, macam kolam gitu kan. Air orang banyak ngambil tanah di sini enggak ada masalah.
Yang penting dia berdebu. Yang penting dia berdebu. Itu dia pakai botol. Nanti kalau pas waktu tayamum dikasih mungkin dinambah gitu. Ya. Itu sekarang yang artinya ini yang menghilangkan keraguan sama sekali. Ketika ada orang sakit di rumah sakit, ya, kasih dia botol-botol persiapan gitu kan, masukin di situ tanah, ya, atau pergi naik pesawat kan entah kemana, masukin ya botol-botol. Jadi kalau pas mau tayamum ambillah tanah itu, ya. Kemudian yang penting kena tangan ini, ya, barulah dipakai, ya. Pasir nggak apa-apa. Pasir kalau dia ada tanahnya nggak apa-apa. Karena dalam mazhab Syafi'i mesti ada tanahnya, nggak bisa kalau nggak ada tanahnya. Jadi kalau kerikil nggak bisa dia, atau batu atau yang lain. Ya, lain daripada pembahasan para ulama yang lain yang mengatakan bahwa sa'id dan tayin, kata-kata sa'id itu semua apa yang ada di atas bumi. Ya. Dan ada yang mengatakan yang penting nempel dengan bumi. Yang penting contoh pohon. Kan dapat pohon batangnya itu tok gitu kan nyampe ke bawah dia masuk ke dalam tanah. Jadi kalau ada dinding, kalau nyampe ke tanah, bolehlah dinding ini. Pas naik pesawat nggak nyampe lah ke bawah ke tanah, ya kan? Itu apa namanya, di antara pendapat para ulama. Namun pendapat yang paling dekat dengan kebenaran ketika kita mengatakan tanah, ya, kalau tanah dia menggunakan tanah nggak ada keraguan sama sekali. Kalau menggunakan yang lain-lain, ya, maka ini ada khilaf di antara para ulama apakah pohon itu dianggap tanah atau enggak. Sebab Nabi SAW itu beliau bertayamum dengan tanah, ya, makanya dia berguling-guling di sana. Nah, untuk memastikan tanah ini yang suci, kadang-kadang kita ada saat juga, kadang-kadang tanah itu bekas kucing. Yang penting gak ada tai kucingnya situ. Jadi enggak, tanah ini hukum asalnya adalah suci. Jadi kita hukumi tanah itu semua suci sampai ada yang meyakinkan kita bahwa tanah itu najis. Jadi hukum asal tanah itu suci. Jadi kalau nggak ada di situ najis yang kita temukan, berarti hukum tanah itu suci. Nah, ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, alla yukhalitahu daqiqun aw ghairu. Tidak bercampur, ini dia, tidak bercampur dengan tepung terigu, bedak dan lain-lain. Ada orang ya udah nggak usah tanah, bedak aja. Ya kalau bedak nggak apa-apa, banyak-banyak gitu sampai putih aja kan. Jadi tanah tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang suci yang lain. Karena air gini, bagaimana kita kalau berwudu, air ini kan suci. Kalau dicampur teh ke dalam, jadi tidak boleh untuk dipakai bersuci kan? Sama tanah, kasih tanah, campur bedak. Bercampur dia dengan sesuatu yang lain yang suci, boleh tidak dipakai ini. Dia mengkiaskannya dengan air yang dicampur dengan teh tadi, dicampur dengan kopi, tetap dia air, tapi sudah bercampur dengan yang lain. Jadi mesti murni tanah. Baik. Kemudian yang kelima, an yaksudahu, ya, mesti dia sengaja dia mengambil tanah untuk bertayamum. Jangan gara-gara dia lewat kemudian pas datang angin kencang gitu kan, berdebu lah mukanya kan, berdebu lah tangannya. Ya udah nggak usah ngambil tanah lagi, udah berdebu di sini, tinggal digini-giniin aja. Ini namanya tidak sengaja ngambil tanah. Jadi harus ada unsur kesengajaan ngambil tanah. Jangan gara-gara angin berdebu muka, lalu udah berdebu muka, ngapain lagi ngambil tanah ke bawah. Itu nggak cukup. Kemudian yang keenam, an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Hendaklah dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali ngambil
Tahan 2 kali gini. Ini. Nah, ini untuk wajah. Ambil lagi. Nah, untuk tangan sampai siku dalam mazhab Syafi'i. Sampai siku dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi dari sini, dari ujung sini gini. Ada lagi caranya. Jadi tag gini. Kemudian enggak boleh diangkat. Ini enggak boleh diangkat. Harus terus. Nah. Jadi jangan gini, habis itu diangkat lepas, enggak boleh kalau dilepas. Kalau dilepas ngambil lagi untuk disambung. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i cara bertayamum. Nah, kemudian nomor 7, an yamsahan najasa awalan, an yuzila an najasa awalan. Kalau ada najis yang ada pada tangan, ya hilangkan dulu najisnya, ya. Baik. Kemudian yang ke-8, an yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaknya dia berijtihad mencari arah kiblat sebelumnya. Ini mungkin kalau dia musafir. Ya, entah di mana arah kiblatnya. Jangan sampai sudah tayamum, kemana lagi kita ya menghadap ya. Nah, karena sunnahnya dalam mazhab Syafi'i kalau tayamum atau berwudu menghadap kiblat. Jadi cari dulu arah kiblat kemana. Kemudian sudah tahu arah kiblat kemana, sudah menghadap kiblat untuk bertayamum. Walaupun ya mengarah kiblat itu dalam berwudu atau bertayamum itu hukumnya sunnah saja. Nomor 9, an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Hendaknya bertayamum itu setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu ngapain tayamum? Mau ngapain? Ya, jam sekarang sudah tayamum. Ya. Jadi nanti azan zuhur, kalau sudah azan baru boleh hukumnya bertayamum. Nah. Ya, enggak sama dengan wudu. Wudu boleh sebelum azan boleh, tapi kalau tayamum enggak boleh tayamum sebelum azan. Karena tayamum ini kan taharah darurah namanya. Bersuci untuk hal-hal yang darurat. Nah, li'annaha taharah darurah, ya, karena tayamum ini adalah bersuci darurat, ya. Fala tubahu illa inda waqti darurah, maka tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan waktu darurat, ya. Wa li'annahu qabla dukhulil waqti mustaqni anit tayammum fala yasi, ya, karena orang itu sebelum masuk waktu masih tak butuh untuk tayamum, tak butuh dia untuk tayamum. Maka oleh karenanya kalau ada orang tayamum sebelum masuk waktu tidak sah tayamumnya, ya. Jadi pas ini sudah setengah 12, cacat air enggak ada air, udah tayamum aja kita baru ke masjid. Ya, tak boleh dia tayamum sebelum ke masjid karena belum azan lagi, azan. Kecuali kalau sudah azan, sudah masuk waktu, maka disitulah mulai seseorang boleh untuk bertayamum. Kemudian anna tayammum an yatayammama likulli fardin aw salatin ma'zurah. Ya. Tayamum ini hanya boleh untuk 1 kali salat wajib. Enggak boleh 2 kali salat wajib. Ya. Jadi untuk bertayamum hanya boleh sekali dipakai untuk salat wajib atau salat nazar. Kalau salat nazar kan wajib juga. Nah. Wala yajma' baina salatai fardin wa bitayammum wahid. Tidak boleh dia menggabungkan 2 salat sekali tayamum. Jadi kalau menjamak salat bagaimana? 2 kali tayamum. Enggak boleh cuma sekali. Kemudian wala baina fardin wa tawafin wajib. Tidak boleh dia menggabungkan antara salat wajib dengan tawaf wajib. Kan tawaf itu mesti bersuci kan? Kemudian salat juga mesti bersuci, sama-sama hukumnya wajib. Contoh tawaf ifadah, ya, atau tawaf umrah. Ini tawaf wajib ini tidak boleh dia sekali tayamum untuk melakukan 2 kewajiban. Nah, wala baina jum'ah wa khutbatiha. Ini agak repot. Tidak boleh menggabungkan antara khutbah dengan Jumat. Terus gimana? Ya, kita tayamum untuk dengar khutbah. Pas mau salat tayamum lagi. Nah, tapi disebutkan di sini wa huna qaulun bil jawaz. Tapi di sini ada pendapat yang mengatakan boleh menggabungkan antara khutbah Jumat dengan tayamum, dengan salat, dengan sekali tayamum, karena repot. Ya, pas iqamat ini kok pada keluar semua dari masjid ini. Mau kemana kalian? Mau pergi? Ya, tayamum dulu. Gimana? Enggak mungkin kan? Ya. Li'annal jum'ah wa khutbataha bimasabati salatin wahida. Karena khutbah Jumat dengan salatnya itu
dianggap satu paket, satu paket, jadi tak perlu dipisahkan. Naam. Ini masalah tadi sudah kita jelaskan syarat-syarat sahnya orang untuk berwudu. Ada 12 dalam mazhab Syafi'i ya, yang harus kita siapkan sebelum kita bertayamum. Karena ini syarat. Kemudian furudu tayamum. Ya. Naam. Tayamum dengan tanah becek juga boleh enggak? Ada juga penjelasannya di sini. Dia mesti yang berdebu. Kalau seseorang berada di musim, disebutkan di sini, kalau seseorang berada di musim hujan, kan semua tanah pada becek itu nggak ada yang kering, berarti nggak ada debunya. Jadi turab ini tanah yang berdebu. Kalau tanahnya tak berdebu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau pas becek nggak bisa dipakai. Karena gini, ini tanah yang naik bukan debu, ya kan? Bedaklah kita pakai tanah kan? Jadi nanti disebutkan juga terkait masalah tanahnya ini, ciri-ciri tanahnya. Oh ya, nomor 11 ya belumnya. Faqdul ma, ya nggak ada air. Faqdul ma nggak ada air. Ya. Kalau ada air jangan bertayamum. Taib. Adamul maksiyah bis safar, tidak boleh safarnya itu safar maksiat. Kan ketika safar boleh tayamum. Tapi kalau safarnya safar maksiat, enggak boleh dia bertayamum sebelum bertaubat dulu. Ya Allah, saya taubat dari maksiat ini, baru boleh tayamum. Kalau enggak bisa tayamum. Ya, jadi dia pergi entah kemana tujuannya untuk pergi maksiat, maka safarnya dianggap safar maksiat. Namun ini sebetulnya syarat yang bukan syarat lah ya, karena kita wajib sholat kan, walaupun kita maksiat, berzina kah apakah ya, tapi kan wajib sholat, tetap wajib sholat ya. Terus kalau nggak ada air gimana caranya kita sholat ya? Nah contoh umpamanya dia bawa pasangan tak sahnya entah kemana kan, safarnya safar maksiat ya. Oh kalau terlalu mubah itu safar mubah. Jadi ada safar mubah, ada safar sunnah ya, ada safar wajib ya. Jadi kalau yang pergi jalan-jalan aja kemana-mana itu mubah. Yang entah pergi dia bisnis, dalam rangka bisnis, dalam rangka yang lain, itu safar mubah ya. Ada memang safar maksiat. Tujuan safarnya itu untuk bermaksiat ya. Dia bawa pacarnya dari Batam ya, entah ke Malaysia kemana sana, maka bepergiannya dia kan dalam rangka untuk bermaksiat, makanya disebut safar maksiat. Tapi kalau dipersyaratkan seperti itu ya, berarti orang yang safar untuk bermaksiat nggak usah sholat. Kalau nggak ada air kan ya, entah dia sengaja safar naik ke gunung yang tinggi ya kan, nggak ada pula air di atas, ini kita safar maksiat loh. Nggak boleh, pandai pula dia kan, perempuannya itu tahu fikih pula kan. Jadi gimana kita ini mau sholat ini nggak ada air, mau tayamum nggak boleh tayamum katanya ya, karena safarnya safar maksiat, gimana ya. Maka sesungguhnya ini tidaklah masuk dalam bagian syarat sah tayamum. Nah, misalnya dia pergi ke negara Afrika, jadi kita ke Singapura, kita ke Singapura itu ya mungkin Afrika istilah jalan-jalan bawa keluarga, ini termasuk enggak. Kalau hanya pergi jalan-jalan ya, fasiru fil ardi ya, pergilah kamu berjalan-jalan di bumi ya. Singapura juga bumi ya, boleh kita pergi Singapura ya kan, tapi tujuannya untuk apa ya? Tujuan ke Bali, tujuannya ke Bali mau ke tempat maksiat, itu safar maksiat namanya. Tapi kalau mau ke Bali aja nggak ada masalah ya, tapi jangan datangi tempat-tempat maksiat, atau itu yang menjadi tujuannya pergi ke Bali, mau pergi ke pantai yang nggak pakai baju, nggak pakai celana ya kan. Itulah itu safar maksiat, karena tujuannya untuk memang sejak awal maksiat. Tapi kalau hanya untuk jalan-jalan saja ya boleh. Dan kita tentu kalau jalan-jalan, kalau ada maksiat-maksiat di jalan, jangan kita sengaja untuk ya mencari itu ya. Jadi secara umum safar itu mubah. Safar itu
mubah. Nanti tujuannya apa? Kalau sudah ada tujuan awalnya mau mendatangi suatu tempat dan bermaksiat, itu namanya safar maksiat. Tapi kalau nanti di sana hanya terjadi ya yang kita tidak niatkan ya tujuannya itu, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, bagian daripada ya tinggal kita tundukkan pandangan kan. Ya sama kalau kita di jalan-jalan sini juga ada juga yang begitu-begitu. Nah, apa tadi? Ada pertanyaan tadi? Enggak ada. Jadi itulah yang dimaksud dengan safar maksiat. Kama law nawa bi safarihi al-fisqa. Ya, contohnya di sini disebutkan sebagaimana kalau dia safar dengan tujuan untuk melakukan kefasikan. Ya. Wa kana ma'ahu ma'un lisyurbi. Tapi ketika itu dia bawa air untuk minum. Ya. Fala yatayammamu qabla taubat. Ya, tidak boleh dia bertayamum sebelum taubat. Sebelum taubat enggak boleh tayamum. Jadi air yang dibawa itu yang dipakai untuk berwudu. Kama annahu la yajuzu lahu tayammum wa huwa multabisun bi ma'siyah. Sebagaimana seseorang tidak boleh bertayamum saat dia melakukan maksiat. Baik, ini syarat-syaratnya. Baik, ada pertanyaan terkait masalah ini? Ya, nanti kapan seseorang itu bertayamum, nanti ada di sini penjelasannya. Ya, ada namanya thalabul ma'. Thalabul ma', mesti cari air. Mesti kita mencari air. Dan kalau mencari air itu, kalau sekiranya di awal waktu nih, kita berada di awal waktu, kemudian kita yakin ada air nanti jam 2 atau jam 3 ada air, maka yakin kita ini mewajibkan kita untuk mengundur. Karena sholat di awal waktu itu keutamaan saja. Sholat di awal waktu hanya keutamaan. Sedangkan kita hukumnya wajib jadi wajib dengan keutamaan kita dahulukan wajib. Tapi kalau kita di awal waktu sekarang, kemudian kita ragu-ragu antara ada air nanti atau enggak sebelum masuk waktu yang kedua, masuk waktu asar. Karena ragu-ragu, maka ragu-ragu ini dibuang dan kita tayamum di awal karena untuk mendapatkan keutamaan tadi. Tapi kalau yakin ada air nanti, maka wajib mesti kita dahulukan daripada melaksanakan keutamaan. Bahkan orang kalau dia sudah tayamum kemudian sedang sholat turun hujan, ini boleh dibatalkan sholatnya karena ada hujan, ya kan? Sama dengan orang yang lagi sholat kentut. Kan kalau ada air batal tayamum, ya. Tapi boleh juga kita lanjut sampai selesai dan sah karena kita sudah berada di dalam sholat. Jadi kita bertayamum dalam keadaan memang kita dibolehkan untuk tayamum karena nggak ada air. Pas sholat hujan, wah ini bisa wudu nih. Ya, maka hal itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Maka dia pun mengulang sholatnya, dikatakan itu baik. Itu baik. Orang yang lanjut sholatnya dikatakan sholatnya sah. Kalau kita lagi di pesawat, nanti turunnya landingnya jam 1:30. Berarti sholatnya melintas ke turun. Iya. Jadi seseorang kalau dia safar sebelum waktu sholat. Sebelum waktu sholat itu jam 12, pesawatnya jam 11 ya. Maka mestinya baiknya sholatnya di jamak takhir. Kalau dia safar setelah masuk waktu, bagusnya di jamak takdim. Dan kalau nggak bisa dijamak dan yakin ketika mendarat nanti sholat waktu masih ada, maka jangan sholat di atas pesawat karena tentu sholatnya tidak akan sempurna. Artinya dia tidak bisa berdiri, ya kan? Dia tidak bisa sujud, dia tidak bisa rukuk. Maka bagusnya setelah turun dari pesawat. Tapi kalau turun dari pesawat, Ustaz, kembali menjadi normal jumlahnya. Ya, contoh kalau dia pesawat kan sholat zuhur 2 rakaat kan. Kalau sampai Batam jadi 4 jadinya, ya kan? Kalau di jamak takhir jadi 8. Mending saya jamak takdim aja dalam di atas pesawat lah. Cuma 2-2, tidak boleh. Ya, sebagian para ulama melarang untuk sholat di atas pesawat, sholat wajib.
kecuali dalam keadaan darurat. Nah, maka mazhab Syafi'i begini caranya mazhab Syafi'i. Kalau dia di atas pesawat masuk waktu zuhur di atas pesawat dan diperkirakan masuk waktu asar belum. Nah, nanti maghrib baru masuk, baru pesawatnya turun gitu kan ke bawah. Berarti kan dia meninggalkan 2 waktu sholat itu. Maka dalam mazhab Syafi'i tetap sholat zuhur dan sholat asar dijamak di atas pesawat, hurmatan lil waktu, hanya untuk menghormati waktu, bukan serius. Nanti sampai ke bawah diqadha. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Karena apa? Karena dia mengatakan tidak boleh sholat di atas pesawat. Di atas kendaraan tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Nah, tapi dalam mazhab yang lain mengatakan boleh, ya, boleh sholat di atas kendaraan, sholat wajib ya di atas kendaraan. Ya, seperti fatwanya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, rata-rata ulama Saudi memfatwakan itu. Tapi untuk fatwa mazhab Syafi'i, ulama-ulama Azhar itu mereka mengatakan tidak sah solatnya, tapi tetap wajib solat. Hanya lihurmatil waktu, hanya untuk menghormati waktu saja, ya. Tapi nanti diqadha solatnya, itu menurut mereka. Ya, sama di atas kereta, di atas kapal, ketika tidak bisa solat dengan sempurna ya, karena berdiri itu adalah rukun solat. Berdiri. Nah, kalau dia bisa nggak ada masalah kalau dia bisa dengan sempurna. Tapi kan pesawat nggak bisa berdiri, kecuali pesawat Saudia ada musallanya dia. Ya, ada musallanya. Ya. Nah. Untuk utama tayamum tadi, misalnya kondisinya kita sedang ada acara, entah itu dakwah, entah itu pesta gitu kan. Jadi masuk waktu sholat itu tempat sholat, tempat apa namanya, toiletnya itu mungkin nggak begitu banyak, sementara kita tuh ngantri misalnya untuk wudhu gitu ya. Waktu sudah masuk. Nah, dalam kondisi seperti ini yang lebih utama gimana sih? Apakah kita bertayamum atau kita ya udahlah kita ikut aja karena sholat jamaah sudah ini. Nah, bisa sekalian aja Ustaz ya. Misalnya macam kondisi di Masjidil Haram misalnya tadi ya, posisi kita untuk mendapatkan sholat di dalam masjid itu sangat susah ya. Nah, sementara batang wudhu kita boleh nggak tempat wudhu kan memang ada di sekitar, tapi susah ya kan keluarnya itu. Pasti tempat wudhu kita sudah boleh nggak kita melakukan. Jadi tadi itu semua yang diinginkan hanya untuk mencari keutamaan. Contoh ada acara cuma satu tempat wudhunya, ramai orang situ, ada sholat orang gitu kan. Ketika kita ikut sholat di awal waktu kan kita hanya mendapatkan keutamaan. Sedangkan wudhu ini adalah wajib. Wudhu adalah wajib. Boleh tayamum di saat darurat. Jadi, apakah kondisi saat itu darurat untuk tayamum atau tidak? Ya, darurat itu ketika waktu akan keluar, kita belum sempat berwudhu. Kalau kita paksakan untuk berwudhu, hilanglah waktu sholat itu, pindah ke waktu sholat berikutnya. Nah, ini darurat namanya karena sudah ada di ujung dan dia tidak bisa untuk berwudhu karena antri. Maka saat itu ambil jalan lain yaitu tayam untuk menyelamatkan waktu. Nah, kalau sekiranya ditunda, bisa tidak? Bisa ditunda, tapi nggak sholat di awal waktu kan? Nah, sholat di awal waktu itu hanya untuk mendapatkan keutamaan. Maka di saat itu belum bisa untuk tayamum. Nah, di dalam Masjidil Haram, nah, mungkin kayaknya mirip-mirip lah itu ya. Ya, kecuali kalau umpamanya nggak ada kawan yang temani. Kalau saya keluar nanti hilang saya, nggak ketemu kawan lagi, ya kan? Dan nggak tahu saya mana hotelnya kan? Ah, ini bahaya, takut akan dirinya ini, membahayakan dirinya. Maka pada itu boleh dia tayamum. Tapi kalau dia bisa keluar, tahu jalannya, berarti kan sholat di depan Ka'bah hanya keutamaan yang dicari. Ya kan, berwudu hukumnya wajib. Maka jangan sampai mengutamakan untuk sholat di depan Ka'bah lalu mengabaikan wudu yang hukumnya wajib. Jadi itu tidak menjadi darurat.
ya, tidak menjadi darurat. Berarti yang dimana haram kalau kita itu misalnya punya emak itu sendiri, kalau kita tahan makan, langsung asam lambung naik terus itu mana terus. Hah? Kentut terus. Kamu yang bertanya tadi kan jauh kan? Jadi gimana kita Mungkin ke toilet itu mungkin hanya jauh saja. baru belum ya, baru dari mana ke kentut lagi? Kecuali kalau kentutnya tak normal. Ya, jadi kalau terjadi masalah maka itu dimaafkan. Kencing-kencing ke kentut-kentut ya, yang menjadi tak normal dalam kehidupan kita ini disebabkan karena penyakit, maka itu ma'fun anhu, tidak dianggap membatalkan. Tidak dianggap membiarkan saja. Kalau keluarlah karena penyakit. Ya, makanya darah istihadah itu kan keluar juga terus menerus, itu dimaafkan, ya kan? Kemudian kencing sikit-sikit itu juga dimaafkan. Jadi wudu habis itu keluar lagi, berwudu lagi, keluar lagi. Berarti kan kerjanya kita cuma wudu keluar gitu kan. Makanya dimaafkan. Nah. Jadi tak perlu wudu kalau begitu. Tak perlu berwudu. Nah. Baik, nah. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita terkait tentang masalah tayamum, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita ini pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.